Perkenalkan, nama saya Immanuela Yuniati, NIM 1810416669, kelas dari A3 Manajemen Pagi. Mata kuliah Perilaku Konsumen, dosen pengampu Adi Mursalin, SE, MM. Di sini saya akan menjawab jawaban ujian tengah semester. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Yaitu menurut 3 ahli. Menurut Engel, Blackwell, dan Wynyard, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan produk dan jasa, termasuk di dalamnya adalah proses keputusan yang mengawali serta mengikuti tindakan pembelian tersebut. Tindakan tersebut adalah terlibat secara langsung dalam proses memperoleh, mengonsumsi, bahkan membuang atau tidak jadi menggunakan suatu produk atau jasa tersebut. Menurut Wowen, perilaku konsumen merupakan aktivitas ketika seseorang mendapatkan, mengonsumsi, atau membuang barang atau jasa pada saat proses pembelian. Menurut Sweetman dan Kanuk, perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilalui oleh seseorang pembeli dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, serta bertindak pada konsumsi produk dan jasa maupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seseorang tersebut. Pertanyaan nomor 2, apa hubungan perilaku konsumen dengan ilmu lainnya, misalnya antropologi, fisiologi, sosiologi, ekonomi, atau statistik? Dengan mempelajari perilaku konsumen, kita bisa mengetahui fisiologi orang dalam membelanjakan uang yang meliputi sosiologi atau lingkungannya. Antropologi tentang budaya, warisan nenek moyang, serta ekonomi seperti kondisi keuangan. Perilaku konsumen adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku seseorang dalam pembelanjaan uangnya. Ilmu ini terakhir karena adanya konsep pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Sebelum memasarkan prosedur produsen selalu mempelajari tingkah laku calon customer-nya, mulai dari fisiologinya, budaya, kondisi ekonomi, serta lingkungan sosial. Manfaat dari pembelajaran ilmu perilaku konsumen ini adalah menyusun strategi tentang bauran pemasaran terhadap target konsumen yang akan dibidik untuk menjadi calon konsumen. Melalui pembahasan terhadap kondisi fisiologi konsumen serta menyusun strategi promosi yang tepat sehingga produsen benar-benar mampu mengenali konsumen dan tujuan akhirnya adalah tercapai kepuasan pelanggan. Pemahaman akan perilaku konsumen adalah hal yang akan penting karena dapat membantu perusahaan dan menciptakan nilai unggul dari produk jasa yang mereka tawarkan. Pertanyaan nomor 3, sebutkan perseptif dalam perilaku konsumen, jelaskan. 3 perseptif riset perilaku konsumen. Yang pertama, perseptif pengambilan keputusan. Konsumen melakukan serangkaian aktivitas dalam membuat keputusan pembeli. Yang kedua, perseptif ekspresiasi. Perseptif ini mengemukakan bahwa konsumen seringkali mengambil keputusan pembeli suatu produk tidak selalu berdasarkan proses keputusan rasional untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga, perseptif pengaruh behavioral. Perseptif ini mengatakan bahwa seseorang konsumen membeli suatu produk seringkali bukan karena alasan rasional ataupun emosional yang berasal dari dalam dirinya. Pertanyaan nomor 4,
Sebutkan tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian produk. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Di sini pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara kenyataan dan keadaan yang diinginkan. Kebutuhan dapat dipicu oleh rangsangan internal dari dalam diri dan rangsangan eksternal dari lingkungan. 2. Pencarian informasi. Seseorang konsumen yang sudah tertarik mungkin mencari informasi lebih banyak informasi, tetapi mungkin juga tidak. Bila dorongan konsumen dari produk yang mereka dapat memuaskan adanya dari jangkauan konsumen, kemungkinan mereka akan membelinya. Konsumen dapat memperoleh informasi dari beberapa sumber, yaitu sumber pribadi, yaitu keluarga, tetangga, teman, sumber komersional dari iklan, agen, kemasan, atau pajangan, dari sumber publik, media massa, organisasi, sumber pengalaman dari penanganan, pemeriksaan, penggunaan produk. Dalam hal ini, perusahaan harus merancang baluran pemasaran untuk membuat calon pembeli menyadari dan mengetahui mereknya. Evaluasi alternatif. Pada tahap ini, konsumen dihadapkan pada beberapa pilihan produk yang akan dibelinya. Untuk itu, konsumen melakukan evaluasi terhadap barang mana yang benar-benar cocok untuk dibeli, yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, keputusan pembeli. Keputusan pembeli merupakan tahap dari proses keputusan pembeli, yaitu ketika konsumen benar-benar membeli produk. Pada umumnya, keputusan pembeli dapat dilakukan konsumen adalah membeli produk yang mereka sukai. Tetapi ada dua faktor yang muncul niatnya untuk membeli. Keputusan untuk membeli, yaitu sikap orang lain dan situasi yang tidak diharapkan. Yang kelima, tingkah laku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan merasa puas atau tidak puas terhadap barang yang mereka beli. Pembeli akan menentukan puas atau tidaknya, itu terletak pada hubungan antara harapan konsumen dan prestasi yang diterima dari produk. Bila produk tidak memenuhi harapan, konsumen akan merasa tidak puas. Kegiatan pemasaran terus berlanjut dan menanggapi kepuasan dan ketidakpuasan ini agar daur hidup produknya tidak menurun. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana proses keputusan yang dilakukan oleh konsumen dalam hal pembelian produk? Proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian menggambarkan alasannya mengapa seseorang lebih menyukai, memilih, membeli suatu produk dengan merek tertentu. Keputusan pembelian terdiri dari 5 tahap, yaitu pengenalan masalah. Proses pembelian diawali pada saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terhadap beberapa antara kondisi yang sesungguhnya yang tidak diinginkan. Yang kedua, pencarian informasi. Seseorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan dalam ingatannya, pencari internal, dan pencarian informasi dari luar, pencarian eksternal. Yang ketiga, evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek yang mereka pilih sesuai dengan keinginan konsumen. Menurut Setiadi, pada saat proses evaluasi alternatif, konsumen membandingkan berbagai pilihan yang dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Setelah konsumen menentukan kriteria atau atribut dari produk atau merek yang mereka kuasai, maka langkah berikutnya konsumen menentukan alternatif pilihan. Setelah menentukan alternatif pilihan
yang akan dipilih. Selanjutnya, konsumen akan menentukan produk atau merek yang akan dipilih. Keputusan pembeli. Pada tahap keputusan pembeli, konsumen akan melakukan evaluasi pembentukan persepsi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk tujuan membeli untuk merek yang mereka paling sukai. Meskipun demikian, terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi tujuan pembelian dan keputusan pembeli. Faktor yang pertama adalah sikap orang lain. Sejauh mana sikap orang lain mengurangi alternatif pilihan konsumen tergantung pada intensitas sikap orang tersebut. Tujuan pembelian juga akan dipengaruhi oleh faktor-faktor keadaan tidak terduga. Konsumen membentuk tujuan pembeli berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan keluarga yang diharapkan, harga yang ditawarkan, dan manfaat produk yang diharapkan. Evaluasi pasca pembelian. Setiadi menjelaskan bahwa keputusan akan ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Jika konsumen merasa tidak puas, maka ia akan memperlihatkan kemungkinannya lebih tinggi untuk membeli produk yang lain. Pertanyaan nomor 6, apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan? Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan produk dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk. Seseorang konsumen akan melihat suatu produk dari karakteristik atau ciri atau atribut yang dimiliki oleh suatu produk. Atribut suatu produk dibedakan menjadi atribut fisik atau atribut abstrak. Atribut fisik menggambarkan ciri-ciri fisik dari suatu produk, misalnya ukuran dari handphone Nokia 3210, panjang, lebar, dan tebal, dan dalam ukurannya. Pengetahuan tentang manfaat produk. Konsumen akan merasakan dua jenis manfaat setelah mengonsumsi suatu produk, yaitu manfaat fungsional dan manfaat fisiologi. Manfaat fungsional adalah manfaat yang dirasakan konsumen secara fisiologis, misalnya mengkonsumsi air. Manfaat fisiologis aspek mengkonsumsi suatu produk, misalnya seseorang menggunakan mobil BMW seri 7 sebagai kendaraan pribadi karena orang-orang di sekelilingnya akan mengecapnya sebagai orang yang sukses. Manfaat dari suatu produk dapat dijadikan dasar untuk melakukan segmentasi pasar, disebut sebagai benefit segmentional. Setelah mengkonsumsi suatu produk, konsumen tidak hanya merasakan manfaat positif, tapi juga manfaat negatif. Manfaat negatif inilah disebut dengan sebagai resiko. Konsumen seringkali merasakan manfaat negatif dari suatu produk akibat dari persepsinya mengenai manfaat suatu produk. Hal ini sebagai persepsi resiko. Persepsi terdiri antara resiko fungsi, resiko keuangan, resiko fisik, resiko fisiologis, resiko sosial, resiko waktu, dan resiko hilangnya kesempatan. Pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan produk bagi konsumen. Mengetahui pembeli adalah di mana pembeli produk dan kapan membelinya. Perilaku membeli memiliki urutan store kontak, mencari outlet, pergi ke outlet, dan memasuki outlet. Produk kontak memberikan lokasi produk, pengambilan, dan pembawaan produk ke kasir. 3. Pengetahuan pemakaian.
Manfaat suatu produk dapat dirasakan setelah suatu produk konsumsi agar mendapatkan manfaat yang maksimal dan kepuasan yang tinggi, maka produsen perlu mencantumkan saran penggunaan atau pemakaian suatu produk sehingga produk berfungsi dengan baik. Pertanyaan nomor 7, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilakuan ofensif dan koneksikan dalam perilaku konsumen. Jawabannya, ofensi menunjukkan pada perasaan konsumen terhadap suatu stimuli atau kejadian, misalnya apakah konsumen menyukai produk atau tidak. Aspek ofensi dan kognisili berasal dari sistem yang disebut sistem afesi dan sistem kognisi. Meskipun berbeda, namun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan saling mempengaruhi. Manusia dapat merasakan 4 tipe respon efektif: emosi, perasaan tertentu, suasana hati atau mood, dan evaluasi. Setiap tipe tersebut dapat berupa respon positif atau negatif. Keempat tipe efeksi ini berbeda dari suatu hal pengaruh terhadap tubuh dan intensitas perasaan yang dirasakan. Sistem kognisi terdiri dari 5 proses mental, yaitu memahami, mengevaluasi, perencanaan, memilih, dan berpikir. Proses pemahaman adalah proses menginterpretasi dan menentukan arti dari aspek tertentu yang terdapat dalam sebuah lingkungan. Fungsi utama dari sistem kognisi adalah untuk menginterpretasi, membuat masuk akal, dan mengerti aspek tertentu dari pengalaman yang dialami konsumen. Fungsi kedua adalah memproses informasi menjadi sebuah teks kognitif seperti mengidentifikasi sasaran dan tujuan, mengembangkan dan mengevaluasi pilihan alternatif untuk memenuhi tujuan tersebut, memilih alternatif dan melaksanakan alternatif itu. Besar kecilnya intensitas proses sistem kognitif berbeda-beda tergantung konsumennya, produknya atau situasinya. Konsumen tidak melakukan aktivitas kognisi secara efensif. Dalam beberapa kasus, konsumsi bahkan tidak banyak berpikir sebelum membeli sebuah produk. Pertanyaan nomor 8. Jelaskan sejauh mana katalog dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Jawaban Anda harus didukung oleh jurnal penelitian yang dapat dicari di Google. Jawabannya, katalog dapat mengerti perilaku konsumen jika produk yang dipromosikan disajikan dalam gambar-gambar yang menarik, sehingga akan menimbulkan minat konsumen untuk mengetahui lebih detail tentang produk yang bersangkutan. Pembahasan, desain iklan sangat mempengaruhi terhadap minat pembeli konsumen. Dalam katalog biasanya terhadap informasi mengenai keunggulan produk atau program promosi yang berlangsung. Promosi merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran dengan penyebaran informasi mempengaruhi untuk melakukan pembelian dan meningkatkan masyarakat untuk melakukan pembelian ulang. Yang banyak dilakukan oleh pemasar adalah direct marketing, di mana sistem pemasaran bersifat manfaat satu atau beberapa media iklan yang menimbulkan respon. Link jurnal http repository USD ICID. 9. Pertanyaan nomor 9. Sebutkan kriteria yang apa saja yang digunakan untuk memutuskan produk apa yang Anda akan beli. Bagaimana proses pengambilan keputusan pembelian oleh Anda? Kriteria yang digunakan untuk memutuskan produk yang dibeli. Yang pertama, harga, lokasi, keragaman, mutu barang,
fisik swalayan, iklan, promosi penjualan, pramuniaga, dan pelayanan. Proses pengambilan keputusan pembelian oleh Anda. Mengenal masalah, menyadari adanya masalah kebutuhan terhadap produk yang akan dibeli. Menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkan. Mencari informasi tentang produk adalah acuan tentang pembelian produk. Informasi yang diperoleh bisa dari mana saja. Evaluasi alternatif mengevaluasi pilihan produk dan merek yang memilihnya sesuai dengan yang diinginkan. Penilaian atas produk. Mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk kepuasan kebutuhan. Keputusan untuk membeli melakukan evaluasi, membentuk persepsi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Pembelian merek yang paling Anda sukai. Evaluasi pasca pembelian setelah membeli produk konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Harapan pembelian atas produk dengan kinerja yang dipikirkan pembelian atas produk tersebut. 10. Pertanyaan nomor 10. Menurut Anda, bagaimana jejaringan sosial seperti Facebook dan Twitter dalam menjaring konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan melalui jejaring sosial? Media sosial merupakan cara paling efektif untuk meningkatkan customer engagement terhadap produk atau jasa. Website, perubahan maupun akun Facebook, Twitter, Instagram, dan berbagai media sosial lainnya yang berguna membangun hubungan dengan pelanggan. Desain serta konten yang ditampilkan harus dapat berpresentasi brand menarik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pelanggan yang jatuh cinta dengan konten atau terus mengunjungi situs dan promosinya pada orang lain. Bisnis akan lebih dikenal masyarakat melalui media sosial yang mereka akses. Salah satu agensi digital marketing di Amerika menyebutkan bahwa sebesar 78% usaha kecil menarik pelanggan baru melalui media sosial. Sementara berdasarkan data dari eMarketer, sejumlah 33% konsumen menggunakan media sosial untuk melakukan pencarian produk maupun jasa baru. Fleksibilitas atau informasi merupakan kelebihan media sosial dibanding media sosial lainnya cenderung kurang fleksibel. Melalui media sosial, kita dapat mengakses informasi apa dan kapan saja dan di mana saja Anda membutuhkannya. Facebook adalah platform yang menjanjikan sebagai media yang dapat menghubungkan kurang dari lebih 2 miliar pengguna. Facebook telah tumbuh di situs website sederhana, menjadikan web multifaset dan platform mobile yang memungkinkan siapapun dapat terhubung dengan keluarga, selebriti, organisasi, bisnis berkat fitur Vegas. Selain itu, Facebook, Twitter merupakan media yang memungkinkan untuk berbagai update teks singkat, mengirimkan link video, gambar, jejak pendapat, dan sebagainya. Twitter yang merupakan saluran paling efektif yang memungkinkan konsumen berkomunikasi dengan produsen perihal produk yang ditawarkan. Silahkan buka link YouTube di bawah ini dan silahkan ditonton. Link video yang pertama, apa judul video di atas? Video yang pertama, drama perilaku konsumen dan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Video yang kedua, perilaku konsumen. Siapa pembicara dalam video di atas dan dari mana pembicara tersebut, dan siapa pembicara dalam video di atas dan dari mana asal pembicara tersebut. Video yang pertama, Asfriasiana, Erika Febrianti, Irna Wulandari,
Anita Yulianti Ratih, Parastika Ramadan dari Universitas Pancabakti. Yang B. Nurul Rahmadanti dari Universitas Pancabakti. Apa saja yang dibicarakan oleh mereka dalam video tersebut? Video yang pertama, faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Masyarakat pada umumnya memiliki 3 tingkatan kelas sosial, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Faktor sosial. Perilaku seseorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok acuan, kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Faktor pribadi. Kepuasan seseorang membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi. Faktor fisiologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi pula dengan 4 faktor fisiologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan siap. Apa saja yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut? Jelaskan. Yang dijelaskan dari video yang kedua adalah tentang suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi dan menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan serta langsung yang bertujuan memenuhi kebutuhan, memperoleh keputusan semaksimal mungkin atas pengguna barang dan jasa yang dikonsumsi. Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan melalui pencarian pembelian, penggunaan, mengevaluasi, dan menemukan produk jasa yang diharapkan serta memuaskan suatu kebutuhan mereka. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen: pendapat, selera, status sosial, gaya hidup, budaya, harga barang, jumlah penduduk, dugaan masyarakat, dan adanya perubahan harga. Macam-macam perilaku konsumen. Ada perilaku rasional seperti mengkonsumsi suatu produk sesuai dengan pendapatannya, mengkonsumsi produk yang terjamin dan kualitasnya, mengkonsumsi produk yang memberikan kegunaan optimal atau dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan perilaku irasional seperti membeli karena ada bonus pembelian, membeli karena adanya potongan produk, membeli karena adanya ketertarikan terhadap merek, membeli karena tertariknya pada iklan produk tersebut. Ada juga yang membeli karena ingin ikut-ikutan. Tindakan produksi atau cenderung konsumen. Tingkat pendidikan. Konsumsi dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, karena semakin tinggi pendidikan konsumsi maka cenderung semakin rasional pilihan yang dibuat. Kemudian, tingkat kedewasaan. Semakin dewasa, semakin cenderung bijaksana dalam mengambil keputusan yang dibuat. Yang terakhir, apa yang Anda dapat pelajari dari video yang Anda tonton? Video A dan video B. Kita dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan macam-macam perilaku konsumen tersebut. Manfaat video bagi pemasaran adalah dalam memasarkan produk dapat mengetahui faktor yang dan perilaku konsumen dalam membeli produk maupun jasa yang akan dipasarkan. Sekian jawaban dari UTS dari saya. Terima kasih.